Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naziha Safa Isma, NIM T 2019-4114 dari kelas D3 PGMI. Saya akan mempresentasikan laporan observasi evaluasi pembelajaran di sekolah dasar. Tujuan dari observasi adalah tujuan observasi yang dilakukan di sekolah dasar ini untuk mengetahui penilaian yang dilakukan di sekolah, untuk mendapat hasil dari suatu penilaian terhadap proses pembelajaran dan bagaimana wujud partisipasi dari warga sekolah untuk mendukung proses pembelajaran, serta untuk menambah pengetahuan kita sebagai calon guru di sekolah dasar. Selanjutnya, manfaat dari observasi. Pertama, bagi mahasiswa dapat menambah wawasan sebagai paduan karena mahasiswa adalah calon pendidik, sehingga diadakannya observasi adalah sarana untuk menggeneralisasi hipotesis atau ide. Yang kedua, bagi prodi PGMI mendapat pengalaman yang berharga untuk mengetahui dunia pendidikan sekolah dasar untuk menjadi bekal kedepannya sebagai calon pendidik. Yang ketiga, skill. Mahasiswa lebih siap untuk terjun praktek karena ada bekal dan skill yang mumpuni. Selanjutnya, sasaran observasi. Yang menjadi sasaran dari observasi adalah warga sekolah yang ada di SDN 3 Wonosobo. Lokasi observasi Dusun Sumberwangi, RT 3 RW 18, Desa Wonosobo, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi. Waktu pelaksanaan observasi pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 7 sampai 11 siang. Metode observasi yang digunakan yakni dengan melakukan wawancara pada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru kelas, siswa, dan orang tua siswa. Dalam observasi ini difokuskan mengenai evaluasi pada sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya, hasil observasi. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, bagaimana sejauh ini perkembangan partisipasi warga sekolah dan orang tua dalam proses pembelajaran di sekolah? Berikut jawaban dari narasumber. Perkembangan partisipasi dari warga sekolah maupun wali murid sejauh ini sangat berkembang pesat, apalagi pada saat menghadapi pembelajaran daring, sehingga pelaksanaan pembelajaran lancar meski ada 1-2 faktor penghambat. Format lampiran masalah dan rekomendasi penyelesaian. Nama observer Naziha Safa Isma, nama sekolah yang dikunjungi SDN 3 Wonosobo, topik yang diobservasi evaluasi pada proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah, nama guru yang menjadi narasumber Dinda Ayu Rizkia, SPD, SD. Komponen yang diobservasi, sistem evaluasi pada pembelajaran, peran warga sekolah, dan sistem pelaksanaan pembelajaran. Permasalahan proses evaluasi pada pembelajaran sudah terlaksana dengan baik karena guru memberi arahan pada siswa dengan detail sehingga dapat memahami dengan baik. Akar permasalahan terletak pada kurang tepatnya dalam menyamaratakan pada kemampuan siswa, padahal siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Rekomendasi penyelesaian, karena siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, hendaknya guru melakukan standar-standar penilaian yang tidak menyamaratakan kemampuan siswanya. Selanjutnya, pembahasan. Observasi yang dilakukan di SDN 3 Wonosobo, observer menemui pihak sekolah yakni kepala sekolah. Semua berjalan dengan baik karena semua warga sekolah menyambut baik kedatangan dari observer. Lalu melakukan wawancara mengenai sistem penilaian pada proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Setelah melakukan wawancara dengan kepala sekolah, semua berjalan lancar dan jawaban yang dipaparkan pun mudah untuk dipahami, sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengolah data. Kepala sekolah menyatakan proses pembelajaran yang terjadi di sekolahnya berjalan dengan baik karena tidak lepas dari dukungan semua warga sekolah. Terciptanya koordinasi yang baik sehingga ada hasil evaluasi yang baik juga. Evaluasi tidak hanya dilakukan dengan tes tulis, akan tetapi dilakukan dengan oral test dan penilaian sikap pada siswa. Penilaian dapat dilakukan dengan penilaian sikap siswa sehari-hari di kelas atau di sekolah, semisal dalam hal kecil yaitu sikap siswa membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir yakni kesimpulan. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya.
melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan mengumpulkan informasi yang menjadi landasan untuk mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pemaparan saya tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.